Lovers, kali ini kita akan bahas satu series yang tayang di Netflix tahun 2018, yaitu Girl From Nowhere Season 1 episode 1 dengan subjudul Ugly Truth. Setiap episode berbeda-beda subjudul, menceritakan sebuah kasus atau peristiwa yang terinspirasi dari kisah nyata di Thailand. Tokoh utama kita adalah Nakno yang diperankan dengan epiknya oleh Cica Amatayakul. Seperti judulnya, Girl From Nowhere ini, Nano selalu menjadi seorang murid baru dari antah berantah di setiap episodenya. Untuk season 1, episode 1, Ugly Truth, Nano menjadi murid baru di sebuah SMA di mana di sekolah tersebut ada tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah tersebut. Nano datang untuk mengungkap kasus terselubung itu dari sudut pandang korban, sekaligus memberikan karma bagi pelakunya. So, langsung saja ke alur ceritanya. Menit pertama diperlihatkan seorang guru SMA bernama Pak Win yang sedang mempresentasikan sebuah video yoga. Kurang jelas di situ Pak Win itu sebagai guru apa, guru yoga atau guru olahraga atau guru meditasi. Yang jelas Pak Win ini mengajar yoga agar anak-anak tubuhnya bugar sekaligus bisa meditasi. Tapi itu sebenarnya hanya kedok busuk belaka. Presentasi tersebut disambut baik oleh Kapcak dan Dewan Guru lainnya. Mereka memuji Pak Win sebagai guru teladan. Lalu lanjut presentase kedua oleh Bu Mali. Dewan Guru sudah menjudge proposal Bu Mali, bahkan dia belum mempresentasekannya. Presentase Bu Mali bertema sex education tentang pemakaian kondom di sekolah. Kapsek dan Dewan Guru menentang karena mereka menganggap hal tersebut masih tabu dan bisa membahayakan siswa yang tak tahu jadi ingin coba-coba. Bu Mali dikuliti habis hingga dipaksa untuk mengundurkan diri. Bu Mali masuk ke ruang kelas, ia bilang untuk sementara ia limbahkan wewenang wali kelas kepada Pak Win karena dia mau beres-beres. Bu Mali kemudian memperkenalkan Nano sebagai murid baru di kelas tersebut. Inilah perkenalan Nano yang selalu epik itu. สวัสดีค่ะ Nano นะคะ Lanjut, Nano duduk di sebelah murid bernama Mei. Kemudian Pak Win datang ke kelas menawari murid yang ingin menjadi sampel pengambilan video yoga. Seorang murid bernama Ing begitu bersemangat, ia sangat mengidolakan Pak Win yang tampan itu. Kemudian tiba-tiba Nano mengangkat tangan bersedia menjadi sukarelawan pengambilan video yoga. Bu Mali merekomendasikan Mei untuk ikut, tetapi Pak Win menolak. Ia bilang Mei cukup sibuk, jadi 2 orang sampel saja sudah cukup. Mei gemetar melihat Pak Win berbicara di depan murid-murid. Nano memperhatikan gelagat tubuh Mei yang aneh. Ing yang bersemangat mengajak Nano supaya cepat-cepat bertemu Pak Win. Ing bilang ia sangat beruntung bisa bersama Pak Win. Aduh, jijik. Nano dan Ing pergi ke ruang audio menemui Pak Win. Mereka sudah memakai pakaian olahraga. Mereka berdua bersiap direkam. Sesekali Pak Win membenarkan posisi-posisi yoga yang salah di antara kedua murid tersebut sambil modus mengamati tiap lekukan-lekukan tubuh dari muridnya. Latihan hari pertama berjalan dengan lancar. Scene berubah, Pak Win makan malam bersama istrinya, Wan, dan anak perempuannya yaitu Fai, yang baru berada di bangku SMP. Makan malam sangat hangat karena Wan bercerita kalau Fai begitu berprestasi, bahkan sekarang ia bisa menguasai bahasa Inggris. Wan membacakan satu puisi tugas bahasa Inggris milik Fai berjudul Ayahku, Idolaku. Win yang mendengarkan puisi anaknya sangat tersanjung dan bangga. Padahal mah ayahmu etek kewer. Keesokan harinya, Ing mengajak Nano untuk latihan yoga. Tapi Nano berkata latihannya di-cancel oleh Pak Win. Nano datang ke ruang audio sendirian. Ia berbohong kepada Pak Win kalau Ing sakit tak bisa latihan. Pak Win mempersilahkan Nano untuk berlatih sendirian. Saat latihan ini, timbullah hasrat Pak Win untuk grab-grab. Nano pun sengaja memancing. Pak Win modus mengajari gerakan yoga, tapi perlahan mulai merayap-rayap menjijikan. Pak Win menjemput Nano di ruang audio, dan dalam keadaan kamera masih on. Nano hanya bisa pasrah dan bertanya kepada Pak Win, "Apakah kau yakin mau melakukan ini? Apakah kau tahu konsekuensinya?" Nano bertanya dengan nada sangat santai. Hal itu tak menjadi perhatian Pak Win karena ia sudah berada di ujung tanduk ingin ngicrit.
Aksi menjijikan part 1 pun lancar jaya. Esok harinya Pak Win menemui Nano bilang dia harus mengulang rekaman video lalu. In yang melihat hal itu lantas bertanya apakah kemarin jadi latihan, dan Nano pun menjawab dengan kebohongan lain. Nano pergi sendiri menemui Pak Win di sebuah ruangan khusus yang gelap gulita. Di situ Pak Win hendak mengenyulurkan hasrat ngiciritnya. Nano hanya pasrah tanpa berekspresi. Agresi ngicirit berdua berlangsung aman. Shane beralih ke tokoh Mei. Ia mengumpulkan keberanian untuk menemui Bu Mali. Ia bilang mau menceritakan kisah temannya yang hamil. Bu Mali menanggapi cerita Mei dengan sangat lembut. Bu Mali bilang konsekuensi siswa yang hamil ia harus berhenti dulu sekolahnya. Mei menjawab bahwa temannya itu ingin aborsi dan meminta petunjuk tempat aborsi yang aman. Bu Mali menjawab, aku bisa mengantarkanmu Mei. Mei pun tercengang mendengar jawaban Bu Mali. Ia tahu bahwa kisah kehamilan itu adalah kisah Mei sendiri. Di luar ruangan, Nano ternyata menguping. Mei keluar pintu, ia melihat Nano. Mei segera bilang ke Nano untuk berhati-hati dengan Pak Win. Nano hanya tersenyum. Ia lantas menjawab, aku bisa mengantarkanmu ke tempat yang kau mau. Mei tertegun. Nano mengantar Mei ke tempat aborsi yang sangat gelap dan ngeri. Di situ Mei menangis. Nano hanya bilang semua keputusan ada pada diri Mei. Shane beralih ke Pak Win yang baru pulang ke rumah. Ia bertemu Wan yang sedang menyiapkan makan malam. Kemudian Wan mengeluarkan sebuah HP dan diberikan kepada Win. Pak Win kaget kok bisa HP-nya dia ada pada Wan. Wan bilang kalau ada siswa baik hati bernama Nano yang mengembalikan HP yang tertinggal. Pak Win sangat kaget, ia lantas tanya apakah Nano sudah pulang. Wan menjawab kalau Nano sedang mengajari PRV di kamar atas. Pak Win gemetar tergoyahkan oleh jawaban istrinya. Nano ikut makan malam bersama keluarga. Ia berakting dengan sangat bagus hingga Wan dan Fai menganggapnya sebagai anak baik-baik. Bahkan Wan menawari Nano untuk menjadi guru les Fai karena Fai kelihatan suka ketika diajari oleh Nano. Pak Win ketar-ketir. Dia bilang Nano sibuk tak bisa mendapat tugas tambahan. Namun Nano sebaliknya, ia menerima tawaran Wan untuk ngelesin Fai. Bahkan Nano bilang ke Fai kalau temannya boleh ikut belajar dan Nano tak akan meminta bayaran lebih. Pak Win semakin gusar. Sore harinya, Nano mengirim rekaman pembicaraannya dengan Pak Win di ruang khusus sebelum kejadian ngecerit. Pak Win sangat marah kepada Nano. Esok harinya, ia hendak menemui Nano di kelas untuk memberinya pelajaran. Tapi Nano hari itu tidak masuk. Ternyata dia sedang menemani Mei ke tempat aborsi. Pak Win menelpon Nano, marah-marah dia nuduh Nano mencuri ponsel dan mengancamnya dengan mengirim rekaman suara. Pak Win balik mengancam Nano dan Nano hanya menjawab iya-iya aja dengan wajah datar. Nano duduk di samping Mei yang sedang gemetar dan menangis. Ia sangat takut. Lalu Nano berkata dengan datarnya, Mei, kau harus memutuskan sendiri. Keesokan harinya, Nano janji temu ngelesin Fai. Ternyata Fai beneran bawa temannya, teman dekat, pacarnya. Ternyata Fai juga sudah senang kelon-kelonan bareng pacarnya. Nano memasang perangkap kepada mereka berdua dan juga untuk Pak Win. Nano sengaja banget ngajak belajarnya di luar alias di kamar kosongnya Nano. Setelah nyampe kosan, Nano minta pamit bentar ada urusan. Kebetulan juga Pak Win menelpon. Nano juga minjem HP-nya Fai. Pak Win nelpon nyuruh Nano ke sekolah. Nano mengiyakan bilang lagi OTW padahal lagi standby ngeliat CCTV yang dipasang di kamarnya. Nano mau ngasih lihat kelakuan bejat anaknya yang masih SMP itu kepada Pak Win. Benar saja, si Fai dan pacarnya mulai beraksi OTW ngicrit. Nano bilang ke Pak Win ia masuk ke sekolah gerbang ditutup. Ia pura-pura minta dijemput. Pas Pak Win menuju gerbang, ternyata gerbangnya masih terbuka. Pak Win sadar ia dibohongi. Ternyata Nano sudah berada di ruang multimedia. Duduk di teralis jendela sambil ketawa-ketawa yang khas Nano sekali. Pak Win bilang ke Nano supaya turun, tapi Nano malah memberikan pertunjukan yang sangat pahit bagi Pak Win, yaitu siaran langsung dari CCTV kamar kosannya Nano, ditayangkan lewat proyektor. Pak Win sangat marah kepada Nano. Ia bertanya di manakah Fai.
kenapa Nano sangat jahat kepada anaknya. Nano bilang ia tidak melakukan apa-apa, justru anaknya yang sangat kerajingan seperti bapaknya. Pak Win sangat marah tapi susah mau ngabisin Nano karena dia berada di ruang atas. Pak Win memohon kepada Nano untuk informasi keberadaan anaknya. Ia takut anaknya celaka karena lelaki-lelaki bejat. Nano tak langsung memberikan info. Ia minta password komputer Pak Win sebagai ganti infonya. Pak Win sampai nyembah-nyembah Nano tapi Nano tak bergeming. Ia ngotot minta password. Akhirnya password diberikan kepada Nano, sementara Pak Win OTW menuju kosan. Nano gercep ngopi video-video mesum yang disimpan oleh Pak Win. Ia lantas menyebarkan ke keluarga Pak Win termasuk Wan dan pacarnya Fai. Setelah selesai ngicrit, Fai penasaran dengan pesan yang dibaca pacarnya. Ia membuka pesan itu tapi ternyata isinya video-video ngicrit ayahnya dengan murid-murid. Pak Win menggerebek anaknya yang sedang mesum dengan pacarnya. Pak Win gaplok pacar Fai dengan kekuatan maksimal. Pak Win memarahi Fai yang begitu sange, tapi Fai menjawab kalau ayahnya malah lebih bejat darinya. Ia pun pergi dari kamar. Pak Win ngejar Fai sampai ke jalan. Fai menangis menghadapi kenyataan pahit bahwa Pak Win ternyata seperti itu. Pak Win buyar ingin meyakinkan anaknya karena aibnya selama ini terbongkar. Pak Win sampai menampar Fai. Fai yang putus asa berusaha kabur dari ayahnya berakhir tewas tertabrak mobil. Hanya tersisa rasa sesal pada diri Pak Win. Kemudian istrinya datang dan berusaha mengambil jasad Fai dari tangan Pak Win. Mei mengirim teks kepada Bu Mali. Ia bilang kalau memutuskan untuk berhenti sekolah karena mau melahirkan bayi yang tengah ia dikandung. Mei juga melampirkan video bejat Pak Win. Bu Mali lantas melaporkan Pak Win ke polisi. Esok paginya, sekolah SMA Mei dipadati wartawan yang hendak meliput. Guru-guru di sana sangat kewalahan menghadapi wartawan tersebut. Ternyata Nano bukan hanya menyebar video bejat Pak Win, ada juga video bejat capseknya. Astagfirullahalazim. Film berakhir dengan rengekan Pak Win di mobil polisi yang melihat Nano berdiri di depan gerbang sambil meregangkan otot. Pak Win teriak-teriak memanggil Nano penuh dendam, tapi Nano pun menghilang entah kemana. Dan film pun tamat. Oke guys, itu tadi alur cerita dari Girl From Nowhere, The Ugly Truth. Hope you enjoyed this video and see you next time.